Pagi itu bus kota melaju pelan menembus kemacetan. Jendelanya berembun oleh napas para penumpang yang berdiri berdesakan. Tangan-tangan lelah bergelantungan pada pegangan besi, dan wajah-wajah asing saling menunduk tanpa benar-benar melihat satu sama lain. Bau keringat, minyak rambut, dan udara lembab bercampur jadi satu. Di tengah himpitan itu, seorang perempuan tua dengan pakaian kusam naik dari halte kecil. Langkahnya goyah, tangannya menggenggam tas kain tipis yang tampak terlalu ringan untuk disebut barang berharga. Tak ada yang bergerak. Kursi-kursi penuh oleh tubuh yang pura-pura tidur. Semua orang sibuk menyelamatkan kenyamanannya sendiri. Bus terus melaju, bergetar pelan, dan perempuan itu hampir terjatuh saat kendaraan mengerem mendadak. Detik itu terasa aneh, seperti waktu melambat. Hanya satu pasang mata yang benar-benar memperhatikannya. Sebuah gerakan kecil terjadi, sederhana, nyaris tak penting. Hanya seseorang yang berdiri dan mempersilakan duduk. Tapi entah kenapa, pagi yang tampak biasa itu menyimpan rasa ganjil. Seakan keputusan sepele tersebut akan menggoyang hidup beberapa orang sekaligus. Kadang, takdir memang tidak datang dengan suara keras. Ia datang diam-diam, menyamar dalam bentuk kebaikan kecil yang hampir dilewatkan semua orang. Sebelum mulai ceritanya, yuk dukung channel ini dengan like dan subscribe supaya kisah-kisah sederhana tapi hangat seperti ini bisa terus hadir menemani hari kalian. Tulis juga di komentar nama dan kota kalian, biar kita saling kenal dan terasa lebih dekat, seperti teman seperjalanan dalam satu bus yang sama. Siapkan waktu sebentar, tarik napas pelan, karena kisah hari ini mungkin terlihat ringan di awal, tapi perlahan bisa membuat hati kalian campur aduk, antara kesal, haru, dan diam-diam merenung tentang hal kecil yang sering kita anggap sepele. Perempuan yang berdiri dari kursinya itu bernama Lestari. Usianya awal 30-an, wajahnya teduh, dengan lingkar tipis di bawah mata karena terlalu sering bangun subuh menyiapkan rumah. Ia bukan siapa-siapa, hanya staf administrasi di kantor cabang bank swasta kecil. Pekerjaannya mengarsip berkas dan melayani antrean nasabah tanpa banyak bicara. Setiap hari ia berangkat paling pagi dengan bus yang sama, membawa bekal nasi dari dapur kontrakan dan tas kain yang sudah memudar warnanya. Hidupnya sederhana, nyaris tak pernah jadi pusat perhatian. Ia terbiasa mengalah, terbiasa berdiri, terbiasa mendahulukan orang lain. Bukan karena merasa suci, hanya karena hatinya selalu terasa tak tega melihat orang tua atau anak kecil kesulitan. Dari caranya menatap lembut dan tersenyum kecil pada orang asing, ada kesan bahwa ia menjalani hidup pelan-pelan saja, seperti air yang mengalir tanpa suara. Namun pagi itu, kebaikan kecilnya justru terasa seperti kesalahan di mata seseorang. Di kursi paling depan duduk suaminya sendiri, Arga, pria berpenampilan rapi dengan kemeja mahal dan sepatu mengilap. Ia bekerja di kantor pusat bank besar, jabatannya lumayan tinggi. Dan sejak beberapa tahun terakhir sikapnya berubah pelan-pelan. Semakin keras, semakin sibuk menjaga gengsi. Ia jarang lagi naik bus, tapi hari itu mobilnya diservis sehingga terpaksa ikut Lestari. Sejak awal ia sudah tampak tak nyaman, mengeluh tentang panas, tentang sempit, tentang penumpang yang menurutnya tak berkelas. Ketika Lestari berdiri memberikan kursinya pada perempuan tua tadi, Arga langsung menoleh tajam. Wajahnya mengeras, seolah istrinya baru saja mempermalukannya di depan umum. Ia berbisik kasar, menanyakan kenapa harus ikut campur urusan orang lain. Katanya, duduk saja susah, kenapa masih sok baik? Beberapa penumpang mendengar dan menoleh. Lestari hanya tersenyum kecil, berdiri sambil berpegangan tiang. Namun Arga belum berhenti. Ia terus menggerutu, menyebut pakaian perempuan tua itu kotor, takut menempel penyakit, mengatakan orang-orang seperti itu seharusnya tidak naik bus jam kerja. Kata-katanya tajam, tanpa ditahan. Bahkan ketika bus berbelok dan si ibu hampir jatuh lagi, Arga justru mendecak kesal, seolah keberadaannya merepotkan. Lestari mencoba menenangkan, tapi Arga malah menyindir bahwa mental seperti itu membuat hidup mereka tak pernah maju. Katanya, kalau ingin dihormati, jangan terlalu dekat dengan orang-orang bawah.
Kalimat itu diucapkan pelan tapi cukup keras untuk melukai. Lestari terdiam, jemarinya memutih menggenggam pegangan besi. Di tengah bus yang penuh sesak, ia merasa kecil. Seperti kebaikan yang ia anggap wajar justru terlihat memalukan di mata suaminya sendiri. Dan disitulah rasa tidak adil tumbuh pelan, menyisakan sesak yang sulit dijelaskan. Seakan-akan dunia lebih memihak kesombongan daripada hati yang tulus. Bus terus melaju tersendat di antara kemacetan. Setiap pengereman kecil membuat tubuh para penumpang saling bersentuhan tanpa sengaja. Lestari tetap berdiri di samping kursi yang kini ditempati perempuan tua itu. Satu tangannya berpegangan pada tiang besi, tangan lainnya refleks menjaga agar tubuh si ibu tidak terhuyung setiap kali bus berguncang. Ia memosisikan dirinya seperti pagar kecil, menahan dorongan dari belakang agar perempuan itu tidak terjepit. Tas kainnya ia pindahkan ke depan, takut menyenggol wajah orang. Keringat mulai merambat di pelipisnya, tapi ia tidak mengeluh. Dari dekat, ia bisa melihat jelas kerut-kerut halus di wajah si ibu. Kulitnya gelap terbakar matahari. Kukunya kasar seperti terlalu sering bekerja di luar ruangan. Ada bau minyak kayu putih samar dari bajunya. Bau yang mengingatkan Lestari pada almarhum ibunya dulu, setiap kali pulang dari pasar. Entah kenapa, ingatan itu membuat dadanya hangat. Saat bus kembali mengerem mendadak, kepala perempuan tua itu hampir membentur kursi depan. Lestari cepat-cepat menahan bahunya. Tangannya kecil, tapi gerakannya sigap. Ia menunduk sedikit dan bertanya pelan apakah si ibu baik-baik saja. Perempuan itu mengangguk, napasnya berat, jemarinya gemetar memegang tas kain lusuh. Tanpa banyak kata, Lestari membuka botol minumnya sendiri dan menyodorkannya. Ia menunggu sampai si ibu benar-benar minum beberapa teguk, baru mengambilnya kembali. Tidak ada rasa jijik, tidak ada ragu. Baginya, itu sama saja seperti berbagi dengan keluarga sendiri. Beberapa halte terlewati. Bus makin penuh. Penumpang baru naik, mendesak dari belakang. Lestari sengaja merapatkan tubuhnya ke sisi kursi, memberi ruang lebih longgar untuk kaki si ibu. Ia bahkan menggeser sandalnya sedikit agar perempuan itu bisa meluruskan kaki yang tampak bengkak. Dari tasnya, ia mengeluarkan sebungkus kecil roti sisa sarapan. Lalu meletakkannya pelan di pangkuan si ibu, pura-pura berkata bahwa ia sudah kenyang. Ia tidak ingin terlihat mengasihani. Ia hanya tidak tega membayangkan orang setua itu berdiri berjam-jam tanpa makan. Sambil berdiri, ia sesekali mengipasi wajah si ibu dengan map plastik tipis yang ia bawa. Gerakan kecil yang hampir tak terlihat orang lain. Rambutnya sendiri mulai lengket oleh keringat, punggungnya pegal. Tapi ia tetap tersenyum tipis setiap kali perempuan itu menoleh. Senyum yang sederhana, seperti mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang dramatis. Tidak ada ucapan terima kasih panjang. Hanya kebersamaan sunyi di tengah keramaian. Di sudut matanya, Lestari sempat melihat Arga memalingkan wajah. Jelas tak setuju dengan semua itu. Tapi ia memilih tak menanggapi. Baginya, membantu orang tidak perlu persetujuan siapapun. Ia tidak merasa sedang berbuat baik. Ia hanya merasa, kalau suatu hari nanti ia berada di posisi yang sama, ia berharap ada seseorang yang berdiri di sampingnya seperti ini. Sesederhana itu. Dan justru dalam kesederhanaan itulah simpati tumbuh. Di tengah bus kota yang bising dan tak ramah, Lestari tetap menjadi satu-satunya orang yang memilih lembut. Bukan karena ia kuat, melainkan karena ia menolak ikut menjadi keras. Bus akhirnya berhenti di halte pusat yang paling ramai. Tempat orang-orang turun seperti air tumpah, saling mendahului tanpa benar-benar melihat siapa yang didorong. Lestari membantu perempuan tua itu berdiri perlahan. Tangannya menggenggam lengan kurus itu dengan hati-hati agar tidak terjatuh. Arga sudah lebih dulu turun, berdiri di trotoar dengan wajah tak sabar, memeriksa jam tangannya berulang kali. Begitu melihat Lestari masih sibuk menuntun orang asing, alisnya langsung berkerut. Udara pagi yang tadinya hanya lembab kini terasa berat, seolah ada sesuatu yang akan pecah. Lestari mengantar si ibu sampai ke bangku halte.
memastikan ia bisa duduk dengan nyaman sebelum melangkah pergi. Namun baru 2 langkah menjauh, suara Arga memanggilnya keras, membuat beberapa orang menoleh. Nada suaranya tajam, tidak lagi berbisik seperti di dalam bus. Ia bertanya kenapa Lestari selalu mempermalukannya di depan umum. Katanya, orang-orang kantor bisa saja melihat, dan ia tidak mau istrinya terlihat seperti relawan jalanan. Kata-katanya cepat, terselip tawa sinis yang menusuk. Lestari mencoba menjelaskan pelan bahwa perempuan itu hanya butuh tempat duduk, hanya itu saja. Tapi Arga memotong, mengatakan bahwa hidup ini bukan soal iba, melainkan soal status. Menurutnya, terlalu dekat dengan orang-orang lusuh hanya akan menurunkan martabat. Kalimat itu diucapkan ringan, seolah logika paling masuk akal. Beberapa penumpang yang tadi turun masih berdiri di sekitar mereka. Pura-pura menunggu ojek, tapi jelas mendengar semuanya. Yang lebih menyakitkan, Arga menoleh ke arah perempuan tua itu dan menggeleng pelan, seperti melihat masalah. Ia menyuruh Lestari berhenti bersikap sok suci dan membiarkan orang-orang seperti itu mengurus hidupnya sendiri. Katanya, kalau semua orang ditolong, kapan mereka maju? Bahkan ia menyindir bahwa bau pakaian si ibu masih menempel di tangan Lestari. Ucapan itu membuat udara seperti berhenti bergerak. Perempuan tua di bangku halte menunduk dalam, pura-pura tidak mendengar. Jemarinya meremas tas kain di pangkuannya. Pemandangan itu membuat dada Lestari terasa perih. Bukan karena dirinya dihina, tapi karena ada orang lain yang ikut terluka tanpa salah apa-apa. Arga belum selesai. Ia mulai membandingkan Lestari dengan istri-istri rekan kerjanya yang menurutnya lebih berkelas, lebih tahu menjaga penampilan, tidak berdiri di bus seperti pembantu. Katanya, sikap lembek itulah yang membuat Lestari tidak pernah naik jabatan, selalu jadi staf biasa. Kalimat-kalimat itu dilontarkan di depan umum, tanpa ditahan, seolah Lestari bukan pasangan hidupnya sendiri. Setiap kata terasa seperti dorongan kecil yang memaksa harga dirinya mundur selangkah demi selangkah. Orang-orang di sekitar mulai memandang iba, tapi tak ada yang berani ikut campur. Lestari berdiri diam, tas kainnya ia peluk di depan dada. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya berkaca-kaca. Ia tidak membalas. Ia hanya menatap trotoar yang basah, menahan sesuatu yang berat di tenggorokan. Di tengah keramaian kota, ia merasa sangat sendirian. Bukan hanya diremehkan sebagai karyawan kecil, tapi juga sebagai manusia yang memilih peduli. Dan disitulah rasa geram tumbuh paling kuat, karena kesombongan Arga bukan hanya melukai istrinya, melainkan juga merendahkan siapapun yang dianggap tak punya nilai. Dunia terasa tidak adil, seolah kebaikan harus minta maaf pada keangkuhan. Pagi berlanjut seperti biasa. Namun bagi Lestari semuanya terasa sedikit lambat, seperti berjalan di bawah air. Ia dan Arga melangkah menuju gedung ban pusat tempat Arga bekerja. Sebuah bangunan tinggi berlapis kaca yang memantulkan langit pucat. Lobi dipenuhi aroma pendingin ruangan dan lantai marmer yang licin mengilap. Orang-orang berseragam rapi berjalan cepat dengan kartu akses di dada. Lestari yang hanya mengantar berkas diminta menunggu di area tamu. Duduk di kursi pojok dekat pot tanaman besar. Arga sudah lebih dulu masuk dengan langkah tergesa, tanpa menoleh lagi padanya. Suasana di dalam gedung begitu kontras dengan halte tadi. Terlalu bersih, terlalu tenang, seakan dunia luar tidak pernah ada. Lestari menunduk, merapikan tas kainnya, mencoba menenangkan hati yang masih perih oleh kata-kata suaminya. Ia mengira pagi itu akan berlalu begitu saja, meninggalkan lelah seperti hari-hari sebelumnya. Tak lama kemudian, suasana lobi berubah. Beberapa manajer berdasi gelap berdiri lebih tegak dari biasanya. Resepsionis membenarkan rambutnya. Satpam memberi aba-aba pelan lewat headset. Ada bisik-bisik tentang kedatangan komisaris utama PAN, sosok yang jarang muncul langsung dan lebih sering hanya dikenal lewat foto di laporan tahunan. Katanya, beliau kadang datang tanpa pemberitahuan untuk melihat keadaan sebenarnya. Nama itu disebut dengan nada hormat bercampur gugup. Lestari hanya mendengar sekilas, tak terlalu memikirkan. Ia merasa itu urusan orang-orang penting,
bukan dirinya. Pintu kaca otomatis terbuka pelan. Dari luar masuk sebuah mobil hitam sederhana. Seorang asisten muda turun lebih dulu, lalu membukakan pintu belakang dengan hati-hati. Dari dalam, turun seorang perempuan tua. Langkahnya pelan, tubuhnya sedikit membungkuk, mengenakan pakaian bersih tapi sederhana, tanpa perhiasan mencolok. Rambut putihnya disanggul rapi. Ada sesuatu yang membuat dada Lestari mendadak sesak. Cara perempuan itu menggenggam tas kain kecil di dadanya. Cara ia berhenti sejenak sebelum melangkah. Semuanya terasa sangat familiar. Jantung Lestari berdetak lebih cepat. Ia mengenali siluet itu sebelum wajahnya terlihat jelas. Ingatan tentang bus, tentang tangan gemetar yang ia pegang, tentang roti kecil di pangkuan, kembali utuh seperti baru terjadi 1 menit lalu. Ketika perempuan itu mendekat ke pintu lobi, para manajer langsung membungkuk hormat. Seseorang menyebut namanya lengkap dengan gelar panjang, menyebutnya sebagai komisaris utama sekaligus salah satu pendiri bank. Orang yang dulu membangun lembaga itu dari kios kecil dan perjuangan bertahun-tahun. Suara itu menggema di telinga Lestari. Dunia terasa berhenti. Perempuan lusuh di bus tadi bukan orang tak berdaya. Ia adalah pucuk tertinggi dari seluruh gedung ini. Arga muncul dari lift bersama beberapa staf. Wajahnya tegang namun berusaha tersenyum. Begitu melihat sosok komisaris itu, ia langsung menunduk dalam. Sikapnya berubah hormat berlebihan. Namun perempuan tua itu tidak langsung melihatnya. Tatapannya menyapu ruangan pelan, lalu berhenti tepat pada Lestari. Mata mereka bertemu. Ada kilat pengenalan yang hangat, lembut, seperti sapaan lama. Senyum tipis muncul di wajah keriput itu. Ia mengangguk kecil, penuh makna. Tanpa kata, tanpa penjelasan, momen itu terasa seperti jawaban panjang atas semua penghinaan tadi pagi. Di tengah lobi megah dan orang-orang berdasi mahal, justru Lestari yang berdiri paling sederhana itulah yang dilihat pertama kali. Dan untuk pertama kalinya, kesombongan yang tadi begitu tinggi terasa runtuh pelan, diganti rasa puas yang sunyi namun dalam. Rapat siang itu digelar di ruang kaca lantai paling atas. Ruangan yang biasanya hanya diisi orang-orang dengan jabatan tinggi dan suara yang terbiasa didengar. Lestari sebenarnya tidak punya alasan berada di sana. Ia hanya diminta bagian administrasi mengantarkan beberapa berkas tanda tangan. Ia berdiri di sudut ruangan, nyaris tak terlihat, seperti biasa. Dari balik dinding kaca, kota tampak kecil dan jauh. Komisaris tua itu duduk di kursi utama dengan punggung tegak. Wajahnya tenang, tak ada kesan ingin ditakuti. Ia berbicara pelan, namun semua orang otomatis diam. Ia tidak langsung membahas angka atau laba. Ia justru bertanya tentang budaya kerja, tentang bagaimana pegawai level bawah diperlakukan, tentang apakah bank ini masih mengingat nilai awalnya sebagai lembaga yang melayani masyarakat kecil. Pertanyaan-pertanyaan itu sederhana, tapi terasa menelanjangi. Beberapa manajer saling pandang, bingung harus menjawab apa. Arga duduk di deretan depan. Tadi pagi ia masih tampak paling percaya diri. Kini jemarinya sibuk merapikan pulpen, napasnya pendek. Ketika laporan tentang keluhan staf dan sikap atasan dibacakan satu persatu, ruangan makin sunyi. Tak ada nada marah, hanya fakta-fakta dingin. Tentang bentakan di depan umum, tentang penghinaan pada nasabah kecil, tentang memperlakukan orang miskin seperti gangguan. Nama Arga muncul beberapa kali sebagai penanggung jawab tim. Wajahnya pucat. Komisaris itu tak memarahinya. Ia hanya menatap lama, tatapan yang lebih berat dari teriakan. Dengan suara tenang ia berkata bahwa bank ini dibangun dari kepercayaan dan empati, bukan kesombongan. Pemimpin yang tak mampu menghormati manusia lain, katanya pelan, tak akan pernah layak memimpin uang dan nasib orang banyak. Kalimat itu jatuh seperti palu lembut. Keputusan diambil singkat. Arga tidak dipecat dengan keributan. Ia hanya dipindahkan dari jabatannya, diturunkan menjadi staf biasa sambil mengikuti evaluasi panjang. Secara resmi disebut penyesuaian peran. Namun semua orang tahu artinya. Reputasinya runtuh pelan, tanpa drama.
Setelah rapat usai, Arga mendekati Lestari. Bahunya tak lagi tegak. Matanya merah, suaranya serak. Ia menunduk dalam, meminta maaf dengan cara yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Seperti seseorang yang baru sadar betapa kerasnya dirinya. Lestari tidak membalas dengan kemarahan. Ia hanya mengangguk pelan, menahan air mata, lalu berkata lembut bahwa manusia bisa belajar. Disitulah semuanya terasa selesai. Tidak ada balas dendam, hanya akibat yang datang alami. Sore itu mereka pulang bersama dengan bus yang sama. Lestari kembali berdiri memberi kursi pada orang lain. Hidupnya tetap sederhana. Tapi hatinya tegak. Ia mengerti, kadang yang membuat seseorang tinggi bukan jabatan, melainkan caranya memperlakukan yang paling lemah. Terima kasih sudah menemani kisah ini sampai akhir. Dari bus yang sesak sampai ruang rapat yang sunyi. Kalau cerita sederhana seperti ini terasa dekat dengan kehidupan kalian. Kalau kalian percaya bahwa kebaikan kecil masih punya arti di dunia yang keras. Dukung channel ini dengan like dan subscribe agar lebih banyak kisah hangat bisa terus kita bagikan bersama. Tulis juga di komentar nama dan kota kalian. Biar kita saling mengenal seperti keluarga yang duduk bersebelahan dalam satu perjalanan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga kita semua tetap berani lembut, meski dunia sering mengajarkan sebaliknya.